Kalau semua urusan bikin kita sakit hati, kalau setiap omongan bikin kita terluka, kalau setiap perilaku orang bikin kita pedih, atau gimana hidup ini kan? Kita tidak bisa dipenjara oleh perilaku orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain ngomong bagus semua kepada kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain ramah semua kepada kita. Bukan, itu wilayah mereka masing-masing. Wilayah kita mah bersih hati. Pikiran, udahlah. Bersihkan pikiran sekarang, pikiran jangan yang negatif-negatif. Mau apa? Bikin energi kita jadi negatif. Husnuzon, pikiran positif, cari hikmahnya. Gimana wabah belum berhenti? Pasti ada hikmahnya. Wah, kumaha kalau vaksin belum ketemu, keun bae ya, da pelindung saya mah Allah, mikirin vaksin juga nggak ngerti. Ya kan, suntikannya nggak punya. Yang disuntikinnya apa? Liar-liar. Daripada capek mikirin vaksin, nggak jadi selesai dengan kita pikirin, benar? Gimana kalau terjadi resesi? Apa resesi? Ngerti enggak? Enggak. Dan dari dulu juga kita meresesi terus ya. Sudahlah. Gimana itu tanah sekarang harganya makin mahal. Ya udah. Diobrolin nggak diobrolin juga nggak berubah. Betul? Mending kita simpelkan sesuatu yang memungkinkan kita bisa lakukan sesuatu yang baik. Kalau tidak terjangkau kayak udah mikir, aduh ini gimana? Aduh abdi mah pusing, udah nggak bisa mikir lagi. Ya udah tuh. Udah nggak bisa mikir, maksain diri, mending tobat aja. Saya tuh udah nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Kalau nggak tahu, mendingan minta kepada yang maha tahu. Ini gimana tuh? Gimana apa? Ya utang saya belum kebayar. Sedangkan saya tidak terbayangkan, ya apalagi saya ngebayangin saudara, saya juga banyak bayangan. Ajak, kalau udah mentok mikir, mending jadi zikir. Dan zikir yang paling mudah dibayangkan, yaitu mikirin dosa, minta ampunan ke Allah. Hadirin, mending yang positif aja. Kenapa nih WA belum dibalas? Mungkin sedang ada kewajiban. Enak tuh cari 1001 alasan berbaik sangka. Hati itu jangan dibiarkan kotor ya. Kejadian demi kejadian tuh jangan dibuat ribet, hadirin. Ingat sahlin ya. Salah satu ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang sahl. Mudah, itu bikin bersih hati itu. Kalau semua urusan bikin kita sakit hati, kalau setiap omongan bikin kita terluka, kalau setiap perilaku orang bikin kita pedih, atau gimana hidup ini kan? Kita tidak bisa dipenjara oleh perilaku orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain ngomong bagus semua kepada kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain ramah semua kepada kita. Bukan, itu wilayah mereka masing-masing. Wilayah kita mah bersih hati. Ini tolong ya, ini lagi musim wabah, jangan segala dibikin ribet. Betul? Udah banyak keribetan. Seperti turun nanti harus antri. Ini kudu antri. Ya tenang aja. Dari dulu juga udah turun antri, nyampe ke rumah. Ada tuh yang tiap mau masuk lift di kantor pasti jengkel. Aduh, ini ramai ke lift teh. Padahal tiap hari naik turun lift itu dan beres urusan. Mau tahu kalau lift penuh, caranya supaya enggak kotor hati? Mau tahu?
katakan segalanya ada waktunya gitu. Tapi masih penuh naik tangga beres hadirin. Tapi capek tunggu lift kosong beres. Nggak kosong-kosong keluar, jangan kerja di sana ya. Hidup mah dibawa ribet-ribet hadirin. Yang gawat dalam hidup itu ya, satu, kalau mati su'ul khotimah gawat. Dilaknat Allah gawat. Masuk neraka gawat. Murtad gawat ya. Selebih-lebihnya mah ban meletus ya, cuman begitu ya nggak? Iya kan? Paling sendal nggak ada, gawat apanya? Sendal hilang tuh kan ciri-ciri mau punya sendal baru, benar? Dan tidak ada cerita hilang sendal kemudian nyeker seumur hidup. Pernah dicukur ini sebelah trondol, ya sudah, udah ngambek juga tetap nggak bisa tumbuh, benar? Tinggal ditrondolin yang sebelah sini, jadi trondol-trondol beres. Jadi lagi dicukur, pegundang datang waktu itu. Alah, ini belum selesai tapi harus berangkat. Atau tinggal pakai sorban ya. Jadi saudara curiga jangan-jangan trondol ini. Jalanin aja lah. Prank, piring pecah, ya udah. Itu bukan menjurus kepada su'ul khotimah, benar? Sing bersih we hati itu, jangan dikotorin oleh piring pecah, jangan dikotor. Itu dia ngutang sama saya tapi dia nggak mau ngembaliin. Dia bangkrut enggak? Iya bangkrut sekali. Atuh ngembaliin dari mana? Saya ngedoain apa ya ayah? Jangan doa jelek, atau dia makin nggak bisa bayar. Doakan sing kaya. Nggak mau dong, nanti dia kaya saya tetap miskin. Atau ngedoa orang kaya aja nggak mau, rugi Masa dia hutang ke saya terus dia jadi kaya? Dari wah aja kita. Apa susahnya kita ngedoain kebaikan kepada orang yang berbuat jelek kepada kita? Benar? Benar? Dan enggak rugi. Doa sembunyi-sembunyi, kemudian diaminkan malaikat, jadi mustajab, dan malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Masya Allah. Ayo harta jangan mau tersentuh oleh yang tidak halal. Pokoknya mah pikiran, mata, mulut, telinga, udah jaga, jangan dikotori. Karena kebahagiaan itu tidak pernah lekat dengan kekotoran. Allah tuh mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Ini sajalah, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Dalam situasi begini, jangan sampai urusan keluarga, urusan dengan anak, urusan kerjaan, urusan bisnis, apalagi urusan dengan teman semasjid. Nggak mungkin kita bertengkar, ngotor-ngotorin hati dengan teman semasjid. Udah masjidnya sama, syahadatnya sama, sholatnya sama, Allahnya sama, Qurannya sama, zikirnya sama, hanya beda pendapat, masa bertengkar? Itu mah yang jadi masalah bukan perbedaan pendapat. Yang jadi masalah mah hati yang busuk yang bikin bertengkar tuh. Orang berilmu dan hatinya baik, lihat perbedaan biasa aja. Hati-hati nih, yang semasjid apalagi sesaf, kemudian sajadahnya ketendang jadi ngelipet. Kalau ketendang sajadah terus su'ul khotimah, ini mah hanya ujung sajadah, dan itu juga sajadah minjem lagi ya. Udahlah hadirin, dibuat lebih simpel hidup ini. Setuju? Jaga hati bersih. Saya mohon maaf kalau ini sangat sederhana tetapi penting sekali bagi kita.
meneladani, berusaha memaknai Allah yang Maha Suci adalah upaya kita mensucikan diri dari apa-apa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala.